Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, in kana saumu asrati ayamin wa qiyamu asrati layalin la yufiduka karahata dhanbi fa alayka an tusahhihas siyam wa tusahhihal qiyam fima baqiya laka minal layali wal ayyam. Jika kalian sudah berpuasa 10 hari, apalagi sekarang sampai 20 hari, ini baru 10 hari saja diperingatkan oleh seorang wali Allah, seorang keturunan Rasulullah, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jika puasa 10 hari dan menjalankan qiyamul lail, malam-malamnya kalian menjalankan sholat malam, la yufiduka karahata dhanbi, tidak bisa menyebabkan dirimu membenci kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kalau yang pacaran masih tidak bisa menahan dirinya untuk tidak lagi pacaran, yang suka menipu, yang suka ghibah, menebarkan hoax, yang suka korupsi, masih melakukan seperti itu, fa'alaika an tusahhihas siyam wa tusahhihal qiyam. Maka oleh karena itu hendaklah kalian memperbaiki lagi, perlu memperbaiki lagi cara puasa kalian yang bersungguh-sungguh, cara qiyamul lail kalian yang bersungguh-sungguh. Fa innahu in sahhas siyam, karena sesungguhnya jika puasanya betul-betul, jika memang qiyamul lailnya betul-betul, wasahal qiyam kurihat al asam, maka orang itu pasti akibatnya, dampaknya akan membenci, tidak suka terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Wa alimta annaha sababu kharabik khizzika, sebab itu semuanya adalah menjadikan sebab yang menjatuhkan martabat kalian semuanya atau kehinaan kalian semuanya. Wa sababu jalbis syarri, dan yang menyebabkan menarik berbagai kejahatan-kejahatan laka. Wa sababu halakika, dan yang menyebabkan kehancuran kamu. Wa sababu wuqu'ika fil masaib, dan yang menjadikan sebab jatuhnya kalian kepada berbagai macam balak dan musibah di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu hadis Nabi, kam min shaimin laisa min saumihi laisa lahu min saumihi ilal ju'alat, banyak orang yang menjalankan puasa tetapi puasanya hanya dapat haus dan lapar saja. Walidzalika qala, maka oleh karena itu dikatakan kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin. Oleh karena itu para ulama mengatakan banyak sekali orang yang berpuasa tapi puasanya sudah batal. Banyak orang yang tidak berpuasa tetapi mendapatkan pahala puasa. Wal muftir as-shaim huwa alladhi yahfadhu jawarihahu 'anil asam. Yang dikatakan orang yang tidak berpuasa tetapi as-shaim dinilai berpuasa, siapa itu? Alladzi yahfadhu jawarihahu, yaitu orang yang menjaga seluruh anggota tubuhnya, 'anil asami, daripada perbuatan dosa-dosa. Wa ya'kulu wa yashrab, sementara dirinya masih makan dan minum. Was-shaim al-muftir, orang puasa tapi sudah orang berpuasa tapi sudah batal pahala puasanya. Wa alladzi yaju' wa ya'tis wa yatliqu jawarihuhu, orangnya tidak makan tidak minum tapi anggota tubuhnya dilepaskan untuk melakukan maksiat-maksiat, tangannya, matanya, telinganya, kakinya untuk maksiat-maksiat, berarti dirinya sudah batal pahala puasanya. Wakil wa alladzi yuftiru 'anil haram, maksudnya yang dimaksud dengan puasanya sudah batal artinya adalah orangnya makan berbuka tapi dari makanan haram. Wakil huwa alladzi alladzi yumsiku 'anil ta'amil halal,
wa yuftiru an luhumin nas. Yang kedua dikatakan oleh ulama, maksudnya berpuasa tapi sudah batal itu gimana? Artinya dirinya makan makanannya halal. Makanannya halal tetapi dirinya apa itu wa yuftir, tetapi dia berbuka dengan daging-daging saudaranya sesama muslim. Daging-daging sesama saudara muslim. Apa itu? Bil ghibah, yaitu suka mengumpat, membicarakan aibnya orang lain, menebarkan hoax di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sesama muslim, hakikatnya dia sudah memakan daging sesama muslim. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat, dua perempuan, itu dia duduk-duduk puasa di siang hari, duduk-duduk panas terik matahari. Kemudian dia minta izin karena kehausan, kelaparan, minta izin sama Rasulullah supaya apa ini berbuka. Tapi sama Rasulullah, siapkan mangkok, siapkan mangkok, suruh memuntahkan sesuatu. Begitu akhirnya memuntahkan, ternyata yang dia muntahkan adalah daging-daging segar. Artinya apa? Kata Rasulullah, dia belum berbuka tetapi dirinya sudah batal pahalanya. Karena apa? Dia di siang hari sedang mengumpat, membicarakan aib-aibnya sesama muslim, aib-aibnya orang lain, maka dirinya sudah batal pahala puasanya. Wakil huwa alladzi la yafatu jawarihu anil asam. Yang dimaksud banyak orang puasa tetapi tidak dapat tidak dapat pahala puasa, artinya adalah alladzi la yafatu jawarihu anil asam, yaitu orang yang tidak bisa menjaga anggota tubuhnya daripada dosa-dosa. Maka karena itu dalam hadis Nabi ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa: al-kadzib wal ghibah, berkata bohong, ghibah, mengumpat, membicara apa itu al-kadzib wal ghibah wan namimah, mengadu domba. Yang berikutnya lagi al-yamin al-kadzibah, yaitu sumpah palsu. Yang kelima wan nadhar bisyahwatin. Ada orang melihat orang puasa, malamnya puasa, siang harinya tetapi dia melihat sesuatu yang haram. Melihat sesuatu yang haram langsung ataupun tidak, apa langsung melihat orangnya, apa itu auratnya orang, atau melihat lewat HP, maka batal pahala puasa. Batal pahala puasa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya lagi yang bisa membatalkan pahala puasa adalah karena punya akidah-akidah yang salah. Akidah-akidah yang salah. Di dalam keterangan hadis Nabi, masyaallah muslimin, barang siapa dalam hadis sahih, barang siapa menghukumi sesama muslim, barang siapa menghukumi saudaranya dengan kata-kata kafir, padahal dia tidak kafir menurut Allah, maka faqad ba'a, maka akan jatuh di antara keduanya. Pasti akan jatuh di antara keduanya. Jadi kalau ada orang kafir, kalau yang dihukumi benar-benar kafir, maka pasti akan jatuh kepada orang itu. Tetapi kalau yang dihukumi itu bukan orang kafir, artinya dia masih ahli la ilaha illallah, maka hukum kafir itu otomatis kembali yang menghukumi. Mohon maaf, umpamanya saya ini puasa, saya ini sudah tua, umpamanya saya ini puasa, saya sudah sholat segala macam, tapi saya punya akidah yang salah. Ada orang yang kafir kamu, musyrik kamu, ahli neraka kamu, padahal itu tidak pada dirinya, maka hukum itu otomatis kembali diri saya. Yang seluruh, kalau saya ini punya dihukumi kafir, otomatis kembali diri saya, seluruh amalan saya musnah, puasa saya, sholat saya, zakat, semuanya musnah, kembali kepada nol lagi. Kalau saya asyhadu alla ilaha illallah, maka akan kembali lagi, tetapi modal saya yang sudah saya amalkan musnah semuanya. Ini hadis sahih, maka jangan hati-hati. Maka oleh karena itu di dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa orang yang sudah ucapkan la ilaha illallah, usima damuhu wa maluhu aidhu. Orang yang sudah ucapkan la ilaha illallah wajib dijaga 3 hal: darahnya, harta bendanya, harga dirinya. Dalam hadis Nabi, orang yang sudah muslim alal muslim haram, muslim atas muslim yang lain diharamkan 3 hal: damuhu, darahnya, maluhu, harta bendanya, irdu, harga dirinya, martabatnya. Jadi al muslim alal muslim ada 3 keharaman. Jadi sama muslim ini hati-hati, mas muslim. Ini hal-hal yang bisa menghancurkan amalan-amalan puasa kita dan bahkan menghancurkan seluruh amalan-amalan kebaikan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini adalah disebut dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Qur'an. Jadi untuk mengintrospeksi diri kita,
puasa kita ini betul-betul sudah membawa dampak yang betul-betul diharapkan oleh Allah apa tidak, yaitu bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Quran kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amalan para ulama-ulama terdahulu mengamalkan Al-Quran luar biasa di dalam bulan suci Ramadan. Para sahabat mengamalkan Al-Quran bagaimana? Imam-imam madhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu apa amalannya? Selama Ramadan malamnya dia hatam Al-Quran 1 kali, siangnya hatam 1 kali. Berarti 30 juz malam, 30 juz siang. Para ulama-ulama yang saya catat di dalam sejarah biografinya para ulama-ulama, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, itu beliau setiap Ramadan, setiap sholat malam, tapi sholat malamnya qiyamul lailan itu setiap malam, sholat witirnya dengan 11 rakaat yang dibaca 10 juz setiap malam Ramadan. Setiap malam untuk witirnya, bukan tarawehnya, untuk witirnya 10 juz. Sholat duhanya 10 juz. Masya Allah. Hadirin, ada yang kuat 10 juz? Ini ada saya menyampaikan untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang punya Simtud Durar, yang sangat terkenal itu, ini zuriyah Rasul, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama kalau taraweh, setiap taraweh malam menghatamkan 10 juz setiap malam Ramadan. Setiap malam tarawehnya pakai 10 juz. Al-Habib Husain bin Saleh, Habib Husain kalau sholat malam, setiap sholat malam ditutup. Habis sholat taraweh witir, malamnya beliau langsung nutup dengan 2 rakaat. Penutup sholat malam dalam Ramadan itu ditutup rakaat pertama menghatamkan 30 juz pakai berdiri sholat pakai berdiri 30 juz. Rakaat kedua yang dipakai adalah pakai 10.000 baca Al-Ikhlas, 10.000 Al-Ikhlas. Masya Allah, inilah para ulama-ulama yang terdahulu yang mengamalkan. Maka oleh karena itu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, lazimkanlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang-orang sahabat-sahabatnya Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu siapa? Yaitu orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, jadi sebaik-baik kalian itu bukan diukur oleh jabatannya, bukan diukur oleh harta bendanya, tapi diukur kalian sebaik-baiknya kalian itu yang mau belajar Al-Quran, yang mau mengajarkan Al-Quran. Siapa itu? Guru-guru TPQ. Kalau kadang-kadang mohon maaf, kita ini kalau menghargai seseorang, guru-guru TPQ yang ngajar dengan ikhlas, yang murni, tulus, itu yang dimuliakan oleh Rasulullah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang-kadang meremehkan. Kita kalau ada guru-guru TPQ, ustadz-ustadz, kita meremehkan. Kalau ada pejabat datang, DPR RI, Masya Allah, kita menghormati kayak apa. Itu yang lebih dihormati, itu yang lebih baik kata Rasulullah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan, mau belajar Al-Quran. Orang-orang yang di pondok pesantren yang sedang ngaji, itu yang lebih utama. Orang yang sedang belajar Al-Quran, belajar tafsir, itu yang lebih dimuliakan di dalam Islam ini. Tapi kita kadang-kadang lebih terbalik, orang-orang jabatan, orang yang sangat punya harta yang kita hormati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah di dalam Ramadan ini kita diajarkan untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Artinya Rasulullah memerintahkan untuk kita ini dermawan. Rasulullah memerintahkan di dalam Ramadan maka bersifat dermawanlah kalian. Karena Ramadan ini sungguh ibaratnya kita ini sedang diberi bonus yang luar biasa. Kalau kita di toko kadang-kadang mencari bonus-bonus, Ramadan atau hari raya dikasih diskon ya. Diskon. Lah Ramadan ini bonusnya sangat luar biasa. Amalan-amalan ibadah kita, kalau kita menjalankan sholat wajib sama dengan 70 kali sholat wajib di luar Ramadan. Kalau kita menjalankan sunnah-sunnah di dalam Ramadan, maka pahalanya seperti sholat wajib, seperti sholat wajib. Kalau kita memberi makan orang 1 teguk saja,
satu teguk saja, satu suap saja, maka kita mendapatkan pahala 100% yang diamalkan selama dia menjalankan puasa itu. Sama sekali tidak dikurangi. Maka Masya Allah luar biasa. Maka sangat rugi kalau seseorang kita semuanya masuk di dalam Ramadan, masuk di dalam bonus-bonusnya Allah Subhanahu wa taala, keluar tanpa membawa sama sekali, tanpa membawa keberuntungan sama sekali. Itu namanya orang yang sangat rugi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal wa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ali Imran. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil itu adalah apa itu alladzina yabkhuluna bima ataahumullah, dengan apa-apa yang nikmat anugerah yang telah diberikan kepada mereka itu min fadli huwa khairul lahum, itu kebaikan buat mereka. Jadi orang-orang yang bakhil itu jangan kalian menyangka kebakhilan itu menyebabkan kebaikan buat dirinya. Bal huwa syarrul lahum, tetapi sebaliknya itu adalah kejelekan, sangat kejelekan buat dirinya. Sayutawwaquna ma bakhilu, maka mereka akan dikalungi nanti di hari kiamat dengan harta benda yang bakhili di dunia ini. Surat Ali Imran. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna zakat. Di dalam surat Al-Fussilat, wa wailun, dan celakalah lil musyrikina, bagi orang-orang yang musyrik, alladzina la yu'tuna zakat, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Hadirin, coba ini di dalam Al-Quran, orang-orang yang bakhil tidak mau mengeluarkan zakat infak sedekahnya disebut dengan orang-orang musyrik. Hei orang-orang musyrik, orang-orang yang apa itu? Siapa orang-orang musyrik? Alladzi, celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dipanggil oleh Allah oleh orang-orang musyrik. Masya Allah. Hadirin, cara mengeluarkan zakat itu rubul usur. Jadi kalau kita punya emas, hadirin, punya emas disimpan. Jadi yang dikeluarkan itu zakat yang emas yang disimpan. Tijarah, harta perdagangan, itu semuanya nanti dinilaikan dengan nilai emas. Nilai emas itu adalah rubul usur, seperempatnya 10. Artinya gini, kalau pamannya punya uang, emasnya itu berapa? Katakanlah 1 gram itu adalah emas, itu kan 85 gram sudah masuk kepada batas nisab. Selebihnya nanti dihitung sama. Jadi cara menghitungnya, katakanlah punya uang 100 juta, emas itu adalah pamannya 1 juta, anggap saja punya emas lebih 100 gram, katakanlah 100 juta. 100 juta itu kemudian dibagi 1/10-nya. 1/10-nya berarti 10 juta. 10 juta berarti dibagi 1/4-nya lagi, yaitu 2.500.000 atau 2,5%. Caranya membagi rubu'ul usur, 1/4-nya 10. Emas-emas yang harus dikeluarkan adalah emas-emas yang agak berniat menyimpan, bukan untuk harian. Jadi kalau untuk harian anting, umpamanya gelang yang kecil yang biasa dipakai hari-harian, itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang berniat untuk disimpan. Umpamanya kadang-kadang, bagaimana kalau kadang-kadang saya pakai? Ya yang kadang-kadang disampai itulah niatnya nyimpan. Kadang-kadang sampai emasnya 20 di sini, 20 di sini, kalungnya, bandulnya 1 kilo, antingnya 1 kilo, 1 kilo. Kalau 1 kilo masa dipakai semua? Kan lepas ini telinganya. Yang kecil-kecil itu tidak dikeluarkan zakatnya, ya. Tapi yang niatnya disimpan itu yang dikeluarkan. Kalau harta perdagangan juga dihitung sama, hitung perdagangan dinilai dengan emas. Rubul usur 1/4-nya 10. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin la yu'addi zakata malihi illa musila lahu yaumal qiyamah sujja aqra hatta yatuqa bihi unuqah." Dalam hadis Nabi, tidaklah seseorang yang tidak mengeluarkan infak zakatnya dari harta bendanya, maka seluruh harta bendanya tadi akan dibentuk serupa dengan ular yang botak, ular besar yang botak yang akan menyiksa dirinya dari kiamat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabghudul bakhil fi hayati as-sakhi inda mautih." Allah Subhanahu wa taala itu benci, hadirin. Allah Subhanahu wa taala itu benci kepada seseorang yang bakhil, yang medit. Dia dermawan kalau sudah megap-megap mau mati. Mau mati baru mau mati, sedekah sana, masjid sana, pondok pesantren sana, bantu. Itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa
langsam seadanya terus menerus jadi orang yang dermawan. Nabi Yahya pernah bertemu iblis. Hadirin, Nabi Yahya pernah bertemu iblis kemudian bertanya, "Iblis, siapakah orang yang kau paling cintai di dunia? Siapakah orang yang paling kamu benci kamu di dunia ini?" Wa ahabbun nas ilaika wa abghadun nas ilaik. Qala ahabbun nas, katanya iblis, yang paling aku cintai di antara manusia itu adalah al-mu'min al-bakhil. Orang beriman tapi medit, itu paling dicintai iblis. Jadi kalau ingin jadi friendnya iblis, maka jadilah orang beriman medit, jadi orang beriman yang bakhil. Wa abghadun nas ilayya, yang paling aku benci di antara manusia itu orang fasik tapi dermawan. Ya Allah, ini orang fasik tapi dermawan. Fasik masih kadang-kadang ngelirik-ngelirik, masih kadang-kadang maksiat, tapi dermawan. Sebab kenapa kamu benci? Sebab kalau orang dermawan, jangan-jangan nanti di antara kedermawaan itu menjadikan ridhonya Allah kepadanya sehingga diampuni dirinya, diangkat masuk surga. Maka oleh karena itu hadirin, jadi orang mukmin tapi bakhil paling menjadi friendnya iblis. Qad kafani bahlul fas as-sahih at-tahawud. Wa ja'a fil khabar ani Nabi alaihi salatu wasallam anqal man yuzat indallah bimanzilatil yahud wan nasara. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, zakat malnya, zakat tijarahnya, emas peraknya, maka orang itu adalah kedudukannya sama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa man adda zakat min malihi rafallahu anhu adzabal qabri. Barang siapa mau mengeluarkan zakatnya, hadis Nabi, maka Allah akan mengangkat baginya azab kubur dan akan diharamkan dagingnya daripada sengatan api neraka, dan diwajibkan dirinya masuk surga bighairi hisab, fala yasilu atsun yaumal qiyamah, dirinya tidak merasakan haus sama sekali di hari kiamat nanti. Min mujibatir rahmah it'amul muslim al miskin. Salah satu penyebab yang menyebabkan dirinya mendapatkan kasih sayang Allah adalah memberi makan orang muslim yang miskin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cari orang muslim yang miskin, muslim yang baik, yang soleh, itu beri miskin. Bagian-bagian zakat dialokasikan kepada orang-orang ini. Jadi yang lebih tahu menurut saya hadirin, kalau menurut hemat saya, yang lebih tahu untuk mendata siapa kawasan ini orang-orang yang miskin, orang-orang yang benar-benar miskin, itu yang muslim, yang soleh, itu yang penting. Miskin, muslim, soleh. Saya kadang-kadang muslim, mohon maaf, saya dulu pernah jadi panitia zakat di sini. Dulu pernah jadi panitia zakat, begitu dibagi dapat, loh kamu dapat zakat, waktu itu ada mu'alaf begitu, masya Allah. Tapi orangnya sudah mati, tidak saya sebutkan namanya. Ustadz, alhamdulillah saya kemarin dapat uang zakat, pasang togel, tapi nggak menang, kurang ngajar. Dibagi zakat malah pasang togel. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ini masya Allah. Makanya pentingnya orang miskin yang soleh. Umpamanya katakanlah rumahnya masih ngontrak, masih kos, ya masih motornya masih cicilan, punya anak, ini yang perlu dialokasikan, ini perlu diperhatikan, ya. Orang yang seperti ini perlu diperhatikan. Menurut saya juga anak-anak pesantren tidak punya pekerjaan, soleh karena mereka sedang ngaji, perlu dialokasikan menurut saya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, innallaha azza wa jalla kullu yaumil qiyamah, ya ibnu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya sakit, kenapa nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bersabda, ya ibnu Adam, kenapa saya sakit, kenapa engkau tidak menjenguk saya? Kata para ibnu Adam, a'udzu billahi wa qala kaifa, bagaimana ya Rabb? A'udzu, saya menengokmu ya Allah, wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Amma alimta, apakah engkau mengetahui bahwasanya ketika ada seorang muslim yang sedang sakit, kalau kamu menengok mereka, maka kamu akan bertemu dengan saya. Kenapa engkau tidak memberi minum saya? Bagaimana saya bisa memberi minummu ya Rabb? Engkau adalah Tuhan semesta alam. Ketika ada seorang muslim yang sedang kehausan, kamu memberi minum, maka engkau akan bertemu dengan diri saya. Selanjutnya di dalam hadis ini selanjutnya seperti itu. Ya ibnu Adam, ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Qala saya memberi, bagaimana saya memberi minum? Karena engkau adalah Tuhan semesta alam.
Kalau kamu memberi mikun, kalau kamu memperhatikan sama mereka keturunan Adam, maka engkau akan menemui kasih sayang saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Ramadan ini mari kita berupaya dengan sungguh-sungguh di akhir Ramadan meningkatkan kualitas. Di dalam keterangan Ihya Ulumuddin, kualitas Ramadan itu ada 3 tingkatan, yaitu saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas, yaitu puasanya orang yang khusus itu puasanya di samping dirinya tidak makan minum, seluruh anggota tubuhnya menjaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun yang puasa tingkat yang tertinggi adalah puasa dengan hatinya. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Maka oleh karena itu orang yang puasa seperti ini, maka yang diharapkan oleh Allah akan membawa dampak positif, dampak kualitas keimanan kepada kita, ketakwaan kepada Allah. Kenapa kita perlu bertakwa hadirin? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadahnya orang yang bertakwa. Kurang lebih demikian. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.